Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari fungsi logaritma, yaitu tentang sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Nah, di sini ada beberapa sifat yang berlaku pada logaritma. Di antaranya adalah yang pertama, A log 1 itu dia nilainya adalah 0. Sedangkan A log A dia itu nilainya adalah 1. Jadi kalau misalnya di sini dia A-nya itu diganti suatu bilangan berapapun itu, maka dia nilainya 1. Yang ketiga, kalau misalnya nanti dia ada penjumlahan A log B ditambah A log C, itu sama saja dengan dia A log B dikali dengan C. Jadi kalau dia penjumlahan, dia berubah jadi perkalian. Begitu juga kalau misalnya dia pengurangan, dia berubah menjadi pembagian. Dan masih ada beberapa sifat-sifat yang lainnya yang jumlahnya dia ada 12 sifat. Nah, bisa kalian cermati satu persatu sifat-sifat yang berlaku di logaritma ini. Next, selanjutnya kita akan mencoba menerapkan sifat-sifat logaritma ini pada contoh soal. Contoh yang pertama, misalnya saya punya log 5 ditambah log 2. Nah, perhatikan di situ dia tidak ada basisnya. Berarti itu sama saja dengan dia 10. Dan kalau dia tadi penjumlahan, dia sama saja dengan dikalikan. Oke, kita cek pembahasannya. Jawaban, log 5 dikali dengan log 2 dengan menggunakan sifat ketiga. 5 kali 2 berarti dia log 10. Nah, karena dia di sini tidak ada bilangannya. Sebentar. Nah, di sini atau di sini dia tidak ada bilangannya, berarti sama saja artinya dia nilainya 10. 10 log 10 berarti dia 1 sesuai dengan sifat kedua. Oke, yang selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya saya punya 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Kalau dia pengurangan, berarti dia sama saja dengan dibagi. Berarti jadinya dia 2 log 16 dibagi 4 sesuai dengan sifat ke-4. 16 dibagi 4 berarti dia 4. Berarti 2 log 4. Nah, 4 di situ bisa kalian rubah menjadi, nah, 4-nya ini bisa kalian rubah menjadi 2 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat ke-6, berarti dia sama dengan 2. 2-nya ini dia sebenarnya berasal dari pangkatnya. Coba nanti dicek lagi di sifat-sifat yang ada di bagian depan tadi ya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu misalnya saya punya 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8. Karena dia penjumlahan berarti dia dikalikan. Oke, perkalian dalam bentuk akar, berarti tinggal dikalikan langsung saja. 4 log akar 2 kali akar 8. 2 kali 8 dia 16. Berarti 4 log akar 16. Akar 16 berapa? Akar 16 itu 4. Berarti dia ketemunya 4 log 4. Sesuai dengan sifat yang kedua, dia nilainya adalah 1. Oke, gitu ya. Next, kita lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini adalah kombinasi dari penjumlahan dan pengurangan. Berarti nantinya dia ada perkalian dan juga ada pembagiannya. Dan sebelum dia dikalikan atau dibagi, ini dia harus dipindahkan ke bagian pangkat menggunakan sifat yang ke-7. Nah, kebalikan dari sifat yang ke-7. Jadi,
dua yang saya kasih tanda kuning, itu dia berubah jadi ada di atas dengan menggunakan kebalikan dari sifat yang ke-7. Selanjutnya, karena dia di sini tandanya adalah penjumlahan dan pengurangan, berarti untuk yang penjumlahan dia jadinya dikalikan, sedangkan untuk yang pengurangan dia jadinya dibagi, ditaruh di bawah. Kalau bentuknya sudah demikian, tinggal kita sederhanakan. 2 pangkat 2 berarti dia 4, 3 pangkat 2 berarti dia 9, 81/8 tetap ditulis begitu. Nah, yang bagian bawah 3/4 kuadrat itu karena dia dibagi dengan pecahan, maka sama saja dengan dikali dan dibalik. Jadi 3 kuadrat itu 9. 9 yang awalnya dia ada di pembilang, dia berubah menjadi ada di penyebutnya. Begitu juga untuk yang 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Awalnya dia ada di penyebut, dia jadi ada di pembilangnya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kalian sederhanakan yang mana yang bisa dicoret untuk memudahkan penghitungan kita. Misalnya 9, 9, 81. Nah, ini berarti kan habis 9 kali 9 dia 81. 81 dibagi 81 berarti dia 1. Berarti dia boleh tidak ditulis. Selanjutnya sisanya ada 8. Ini dibagi dengan 16, sama-sama dibagi 8, berarti dia di sini 1, dia di sini sama dengan 2. Berarti sisanya adalah 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. 2 log 8 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti yang terakhir itu, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa menggunakan sifat yang ke-6. Berarti dia jawabannya adalah 3. Oke. Yang terakhir, contoh yang kelima, bentuknya agak berbeda dengan contoh yang pertama sampai yang keempat. Nah, demikian. Jika A log 2 sama dengan P dan A log 3 sama dengan Q, nyatakan A log 36 dalam P dan Q. Nah, di sini berarti kita harus mengubah 36 itu menjadi bilangan yang berhubungan dengan 2 dan 3. 36 di sini harus kita rubah menjadi bilangan yang berhubungan dengan 2 dan 3. Berarti dia sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. 4 kali 9, 36. Gitu ya. Selanjutnya, karena dia perkalian, maka kita rubah menjadi penjumlahan. Berarti menggunakan kebalikan sifat yang ketiga. Jadinya 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 pangkat 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa menggunakan kebalikan dari sifat yang ke-6. Jadi, duanya yang tadinya dia ada di pangkat, dia berpindah ke depan. Dia turun dan berpindah ke depan. Nah, begitu juga dengan 2 yang ini, dia turun pindah ke depan. Kita kembalikan ke awal. Di sini diketahui A log 2 sama dengan P. Berarti ini A log 2, dia juga bisa dirubah menjadi P. Sedangkan A log 3 dia berubah menjadi Q. Berarti di sini A log 3 dia juga berubah menjadi Q. Maka hasil akhirnya adalah 2P ditambah 2Q. Gitu ya. Oke, itu untuk penjelasan dari sifat-sifat logaritma. Nanti kalian bisa latihan lagi di bagian ayo berlatih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.